Dinasti politik tidak secara otomatis merusak demokrasi. Justru yang merusak sistem demokrasi adalah karena sistem yang salah atau sistem yang lemah yang berjalan selama ini di suatu negara, bukan garis keturunan. Tim pemerintah tadi menyatakan bahwa dinasti politik adalah tanda rusaknya suatu negara. Kembali, kami sebagai tim oposisi mempertanyakan kepada tim pemerintah, apakah seseorang harus dihukum hanya karena ia lahir dari seorang keluarga pejabat politik? Apakah dengan demikian anaknya tidak boleh mencalonkan sebagai seorang yang memiliki kedudukan di dunia politik? Jika ya, maka hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat tidak adil bagi keluarga tersebut. Jika seorang anak pejabat atau tokoh politik mencalonkan diri dalam suatu pemilu, kami yakin bahwa itu bukan karena rusaknya demokrasi yang selama ini berjalan dalam suatu negara. Justru itu karena rakyat memilihnya secara sah. Dan itu merupakan suatu buah dari demokrasi yang berjalan dengan benar di suatu negara. Karena itu, kami sebagai tim oposisi akan menjabarkan argumentasi kami yang akan memperkuat kedudukan kami sebagai tim oposisi. Pertama, dinasti politik bisa melahirkan pemimpin yang berpengalaman sejak dini. Jika tadi tim pemerintah menyatakan bahwa dinasti politik akan melahirkan suatu nepotisme, maka kami sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Seorang anak yang lahir dari latar belakang keluarga politik pastinya punya pemahaman yang lebih dalam soal demokrasi, baik itu soal birokrasinya, pelayanan publik, dan dinamika yang berjalan selama ini. Mereka paham betul tata kelola pemerintahan suatu negara dari dekat karena sejak lahir pun mereka berada dalam suatu lingkup yang memang mengerjakan hal-hal yang berbasis politik. Ini bukan nepotisme, melainkan warisan yang diwariskan oleh seorang keluarga yang berbasis politik. Dinasti politik tidak menutup peluang bagi seseorang anak yang bukan anak pejabat untuk mencalonkan diri dalam pemilu ataupun hal yang setara dengannya. Karena demokrasi tidak ditentukan oleh siapa yang mencalonkan, tetapi siapa yang dipilih oleh rakyatnya. Semua orang boleh maju, asal memenuhi syarat-syarat yang ada, dan rakyatlah yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Faktanya pun, di lapangan banyak anak-anak pejabat yang berasal dari keluarga yang aktif dalam politik dan ternyata gagal di dalam pemilihan umum. Lalu argumen yang kedua, dinasti politik justru bisa menjaga kesinambungan kebijakan yang bermanfaat. Dalam sistem politik yang sering berubah-ubah, dinasti politik dapat menjadi jembatan yang menjaga program-program agar dapat tetap berjalan dan tetap berlanjut dengan baik. Kalau pemimpin terus berganti dengan visi yang selalu bertolak belakang atau selalu berubah-ubah, maka rakyat pun yang akan menjadi korban dari kebijakan yang tidak konsisten. Jika tim pemerintah menyatakan bahwa dinasti politik rentan menyalahgunakan kekuasaan, seperti korupsi contohnya, maka kami sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Karena letak akar masalah dari penyalahgunaan dari jabatan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang itu bukan terletak pada sistem dinasti politiknya, namun justru pada lemahnya pengawasan dan sistem hukum. Kalau kita berbicara soal korupsi, maka yang harusnya diperkuat adalah lembaga yang menangani korupsi tersebut. Jika di Indonesia dinamakan dengan KPK, KPK-nya lah yang harus ditegaskan dan yang harus diperbaiki kinerjanya. Bahkan dapat kita dapati bahwa tokoh non-dinasti sekalipun banyak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti korupsi contohnya. Dan bahkan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang non-dinasti seringkali justru nilainya lebih tinggi daripada orang-orang yang berada di dalam suatu dinasti politik. Dan argumentasi saya yang ketiga adalah masyarakat tetap punya kuasa penuh untuk memilih. Terlepas dari siapa calon pemimpin, baik itu anak pejabat politik atau kawan rakyat sekalipun yang memilih, maka selama proses pemilu dilakukan secara jujur dan terbuka, tidak ada yang salah dengan dinasti politik. Yang salah adalah jika pemilu yang diadakan tidak dijalankan dengan jujur dan terbuka sebagaimana semestinya. Sebaliknya, dinasti politik justru memiliki banyak dampak positif seperti yang sudah saya paparkan di atas. Jika tim pro berasumsi bahwa rakyat memilih karena nostalgia atau ikut-ikutan
pemimpin sebelumnya sebagai salah satu dampak dari dinasti politik, maka kami akan menyatakan bahwa seolah-olah publik tidak bisa berpikir kritis dengan apa yang terjadi pada saat ini. Pernyataan demikian adalah bentuk penghinaan terhadap rasionalitas dari politik yang dimiliki oleh rakyat. Jadi, jika Trimpo berdiri untuk menolak dinasti politik, maka kami sebagai tim oposisi menyatakan bahwa kami berdiri dengan tegas untuk mempertahankan keadilan dalam demokrasi, baik itu dalam bentuk dinasti politik sekalipun. Dinasti politik memang bisa menjadi buruk, tetapi juga bisa menjadi kekuatan dan kesinambungan jika dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Menghapus peluang seseorang hanya karena nama keluarganya atau hanya karena silsilah keluarganya bukanlah solusi dari rusaknya suatu demokrasi. Itu adalah bentuk diskriminasi. Maka dengan itu, sekali lagi kami sebagai tim oposisi menolak mosi ini dengan tegas. Karena demokrasi yang sejati adalah ketika setiap orang, sekalipun dia berasal dari suatu keluarga pejabat politik, mempunyai hak yang sama untuk dipercaya rakyat siapapun keluarganya. Terima kasih.